Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dengan Today's Message bersama Grace Victory Ministry. Judul topik kita hari ini adalah Gambaran Masa Depan. Nah, kedengarannya menarik saudara. Saudara, kalau saya bertanya kepada Anda, jika Anda melihat kepada hari esok, apa yang Anda lihat tentang diri Anda? Atau 1 minggu ke depan? Atau 2 minggu ke depan, atau 1 bulan ke depan, bahkan 1 tahun ke depan, apa yang saudara lihat tentang diri Anda? Apakah Anda melihat diri Anda dalam keadaan yang berbahagia, berkemenangan, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati, dan bisa memberkati banyak orang? Ataukah saudara melihat diri Anda dalam keadaan, ya mungkin saya sedang sakit, mungkin asma saya kambuh, mungkin penyakit jantung saya kumat, mungkin pekerjaan saya bisnis saya lesu, mungkin saya tidak tahu tentang masa depan saya. Apa yang saudara bayangkan? Apakah saudara bisa melihat bahwa keluarga Anda diberkati, anak-anak Anda tumbuh dengan sehat, dengan kuat, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, Anda dipenuhi dengan kebahagiaan? Ataukah Anda melihat diri Anda, ya saya tidak tahu karena anak saya sekarang kondisinya belajar aja disuruh susah, mereka masih malas, atau saya juga tidak tahu apakah bisnis saya tahun depan masih lancar, ataukah saya harus mencari pekerjaan baru. Yang mana yang menjadi pilihan Anda? Yang mana yang menjadi gambaran Anda tentang masa depan? Sangat penting saudara. Saudara, saya banyak bertemu dengan orang Kristen yang sebetulnya mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan beriman, mereka adalah orang yang rajin berdoa, rajin beribadah, cinta Tuhan, tetapi sayangnya mereka tidak memiliki gambaran yang positif tentang masa depan mereka. Mereka kadang-kadang berbuat tidak sesuai dengan apa yang sedang mereka doakan. Salah satu contoh, saya pernah melayani seorang ibu yang kebetulan didiagnosa menderita satu penyakit di paru-parunya. Di sana ada benjolan, ada polip. Dan kemudian setelah kami doakan, ibu ini merasa jauh lebih baik dan dia merasa gembira karena pada saat saya tanya, "Ibu, apakah ibu percaya bahwa Yesus sudah sembuhkan ibu?" Dan dia berkata, "Ya, saya percaya, amin." Dia berkata demikian. Kemudian saya tanya lagi, "Kalau begitu, kapan kira-kira ibu akan keluar dari rumah sakit?" Nah, jawabannya tiba-tiba dia tertunduk lesu dan dia berkata, "Ya, mungkin tidak dalam waktu dekat." Nah, jadi saudara bisa lihat, kita sudah doakan dan dia sudah beriman, dia sudah percaya bahwa Yesus sudah sembuhkan, tapi pada saat ditanya kapan kira-kira dia akan keluar dari rumah sakit, dia masih tidak punya gambaran tentang itu. Dia tidak punya keyakinan tentang itu. Nah, saudara, satu contoh lain lagi adalah saudara saya sendiri, seorang tante saya yang juga didiagnosa ada satu penyakit di dalam tubuhnya. Kemudian setelah kami doakan, kami layani, kemudian dia berkata ya, dia percaya bahwa dia sudah sembuh. Tapi kemudian saya katakan bahwa ayo kalau gitu tante boleh main ke rumah saya dan menginap di rumah saya, kan tante sekarang sudah sehat, sudah kuat. Lalu dia berkata, "Oh kayaknya nggak bisa deh, soalnya rumah kamu itu jauh dari rumah dokterku, sehingga kalau nanti malam-malam terjadi apa-apa bagaimana?" Nah saudara, jadi banyak sekali dari kita yang kita berdoa, kemudian tapi kita tidak melakukan seperti apa yang kita doakan. Kita tidak mulai bertindak seperti apa yang kita doakan. Saudara, mari baca bersama dengan saya di Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 berkata demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi Yesus berkata kepada kita, apa yang kita minta dan doakan, percaya bahwa kita telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita lihat prosesnya adalah pada saat setelah kita selesai berdoa, maka kita harus percaya, dan percaya itu adalah terjadi di pikiran kita terlebih dahulu saudara. Mungkin kita belum melihat manifestasinya di alam nyata, tapi itu terjadi di dalam pikiran kita dulu. Kita harus membentuk bayangan yang positif terhadap apa yang kita doakan. Kita harus membentuk gambaran yang positif atas apa yang kita doakan. Sebagai contoh, jika saudara saat ini sedang sakit dan saudara berdoa bahwa Tuhan, oleh bilur-bilurmu saya sudah sembuh. Nah, saudara harus mulai membentuk pikiran yang positif, gambaran yang positif tentang hari esok, atau tentang minggu depan, tentang bulan depan. Saudara harus mulai bisa membayangkan diri saudara melakukan apa yang saudara saat ini tidak bisa lakukan karena keadaan penyakit saudara. Atau contoh lain, jika engkau saat ini mungkin sedang mengalami bisnismu dalam keadaan yang kurang baik. Nah, saudara harus bisa bayangkan bahwa bulan depan, minggu depan,
bulan depan, tahun depan, omsetmu akan semakin baik, bisnismu akan semakin dipulihkan, bahkan akan berkembang lebih lagi, lebih luar biasa lagi dari apa yang ada sekarang. Nah, saudara, itu semua harus dipikirkan, dimulai dari pikiran kita. Nah, saya ada satu contoh, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit karena salah makan. Nah, kemudian kebetulan pada keesokan harinya kami memiliki janji untuk melayani seorang ibu. Kemudian setelah saya berdoa untuk keadaan sakit saya itu, saya mengalami sakit perut karena keracunan makanan dan demam. Kemudian saya berdoa, saya katakan, Yesus, oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh, dan aku perintahkan segala sakit penyakit ini untuk keluar dari tubuhku dalam nama Yesus. Nah, setelah saya berdoa demikian, apa yang terjadi, saudara? Ternyata pada saat hari mulai siang, hari mulai malam, keadaan saya bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk. Sehingga akhirnya kemudian suami saya bertanya kepada saya, apakah kalau begitu besok kita batalkan saja? Karena kalau melihat kondisi saya pada malam itu, kelihatannya kami tidak mungkin untuk pergi melayani besok. Karena saya selain perut saya kram, saya juga mengalami demam dan saya muntah. Saudara, sejenak di dalam pikiran saya terintimidasi. Saya pikir benar juga ya, dengan keadaan seperti ini rasanya tidak mungkin. Bahkan pikiran saya mulai berkecamuk, pikiran negatif mulai memasuki saya, intimidasi mulai memasuki saya bahwa ayo lo, kamu tidak akan bisa kemana-mana dalam 2-3 hari ini, kamu akan terbaring sakit. Tapi saudara, puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kepada saya bahwa, loh, kamu kan tadi sudah berdoa, kamu kan tadi sudah berkata bahwa kamu sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Nah, mulai sekarang kamu harus hidupi itu, kamu harus bayangkan itu. Saya pikir, oh benar juga ya. Karena itu saya berkata kepada suami saya bahwa jangan di-cancel. Besok kita tetap mengunjungi ibu itu untuk melayani dia. Jadi akhirnya saudara, kemudian malam itu saya mencoba untuk tidur dan saya mulai memikirkan, saya mulai membayangkan dalam pikiran saya bahwa besok saya sudah bisa bangun dalam keadaan yang segar bugar, sakit penyakit ini sudah hilang, dan saya bisa pergi melayani ibu itu dengan penuh sukacita dalam keadaan sehat sempurna. Nah, kemudian saya pergi tidur dan apa yang terjadi, saudara? Keesokan harinya saya bangun dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan sehat sempurna, segala penyakit itu sudah lenyap, segala kram di perut saya dan demam saya sudah lenyap, puji Tuhan, dan akhirnya hari itu berjalan sesuai dengan rencana. Saudara, jadi saudara bisa lihat di sini betapa powerfulnya kekuatan pikiran kita. Bahkan orang-orang dunia pun mengakui, saudara, para psikolog modern pun mereka mengakui kekuatan pikiran. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita punya landasan firman-Nya. Yesus sendiri yang berkata bahwa apa yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu sudah menerima. Jadi kita harus mulai membentuk gambaran positif tentang apa yang kita doakan, tentang apa yang kita percayai akan kita terima dari Tuhan itu di dalam pikiran kita, dan itu semua akan bermanifestasi di dalam alam nyata. Saudara, jadi apa yang menjadi doamu saat ini, apa yang menjadi keinginan dan permintaan dan permohonanmu pada saat ini, engkau harus mulai membentuk pikiran yang positif bahwa engkau menerimanya. Dan saudara, Yeremia 29 ayat 11 Tuhan berkata bahwa sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai masa depan kamu, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, dan bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan atau penderitaan atau kekurangan atau kesengsaraan. Jadi saudara harus bisa membayangkan hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan sepanjang hidup saudara di masa depan adalah kehidupan yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Roh Kudus, mari tolong kami untuk menjaga pikiran kami, untuk membentuk bayangan yang positif mengenai masa depan kami. Tolong kami untuk melihat dari kacamatanya Tuhan, sehingga kami boleh melihat masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara pesan kita hari ini. Jangan lupa untuk menulis email kepada kami dan sharing tentang kesaksian saudara, sebab saya percaya kesaksian saudara akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.